Alat ucap. Alat ucap manusia memiliki fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan bahasa. Alat ucap ini berperan penting dalam menghasilkan bunyi bahasa saat berujar. Bunyi bahasa dapat dihasilkan karena adanya udara sebagai energi utama dan ada beberapa alat ucap manusia beserta fungsinya dalam menghasilkan suara. Kita perlu mengenal nama alat-alat ucap itu satu persatu untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Nama-nama bunyi bahasa itu pun diambil dari nama-nama alat ucap itu yang diambil dari bahasa Latin. Pengenalan alat ucap. Nama-nama alat ucap atau alat-alat yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa. 11 alat ucap manusia mulai dari dalam tubuh manusia. Pertama, paru-paru, kedua, pangkal tenggorok, ketiga, rongga kerongkongan, keempat, langit-langit lunak, kelima, langit-langit keras, keenam, ceruk gigi, ketujuh, gigi, ke-8 bibir bawah dan bibir atas, ke-9 lidah, ke-10 mulut dan rongga mulut, ke-11 rongga hidung. Bagaimana alat ucap atau alat bicara itu bekerja? Simak penjelasannya berikut. 1. Paru-paru berfungsi sebagai proses masuknya udara ke dalam tubuh atau bernapas. Paru-paru bekerja dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terbentuknya bunyi bahasa berasal dari lungs. 2. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat. Rongga tenggorokan yang terbuka dapat membangun suara vokal, sedangkan rongga tenggorokan yang menutup dapat membangun suara konsonan. 3. Rongga kerongkongan. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. 4. Langit-langit lunak. Ketika membentuk bunyi nasal, velum dan ufala turun dan menyebabkan udara dapat leluasa keluar dari hidung. Ketika membentuk bunyi non-nasal, velum dan ufala naik menutup rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif. 5. Langit-langit keras. Dalam pembentukan bahasa, bunyi-bunyi bahasa langit-langit keras platum berlaku sebagai artikulator aktif. Artikulator yang diam tidak bisa bergerak dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah. 6. Ceruk gigi. Dalam pembentukan bunyi bahasa alveolum sebagai artikulator pasif dan aspek atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Lalu, yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoal veolar. 7. Gigi. Gigi yang paling penting membuat suara adalah gigi atas. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Sementara bunyi yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah bernama bunyi aficodental. 8. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi B dan bunyi P. 9. Lidah. Lidah berperan aktif menjadi artikulator dalam pembentukan bunyi bahasa. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. 10. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir, atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal
Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. 11. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung.